Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengidentifikasi sifat bunyi. Ini ada di halaman 36 sampai dengan 41. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 36. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Seperti alat musik yang sedang dimainkan ini ya adik-adik. Adik-adik tahu ini alat musik apa? Ini alat musik kendang ya adik-adik. Nah, kita lihat selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, sekarang kita lakukan percobaannya dulu ya. Ada beberapa percobaan yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, percobaan 1 seperti di gambar ini. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Ya, jadi nanti akan ada sifat-sifat bunyi yang kita lakukan melalui udara, ada benda padat ya adik-adik, dan lainnya ada 3. Nah, kemudian untuk percobaan yang pertama ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah selang plastik. Adik-adik tahu selang ya? Selang itu seperti sedotan ya, tapi biasanya dari plastik ya, dan dia elastis. Nah, selang ini biasa juga dipakai untuk kalau ibu sedang mengalirkan air dari keran ke ember misalnya ya. Nah, itu namanya selang adik-adik. Nah, ini panjangnya biasanya 2 meter untuk dibuat seperti ini yang di sini ya. Kemudian langkahnya, pertama pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Seperti ini. Dipegang seperti ini, temannya nanti pegang di bagian ujungnya. Ya, yang satu di sini, yang satu di ujung sini. Nah, kemudian minta temanmu untuk berbicara melalui ujung selang yang dia pegang. Nanti bicaranya seperti di sini ya, di bolongan selang ini. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Jadi nanti misalnya temannya ngomongnya apa, dicatat lalu diperiksa betul tidak yang dia omongin tadi, ya. Untuk memastikan sampai atau tidak pesannya melalui udara yang yang menggunakan plastik tadi, selang plastik tadi, ya. Itu percobaan pertama. Yang kedua seperti ini. Ya. Nah, ini percobaan kedua, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas plastik 4 buah, kemudian benang kasur, paku. Nah, untuk paku nanti bisa menggunakan bantuan ya adik-adik. Kalau di sekolah bisa dengan bapak atau ibu guru, kalau di rumah bisa dengan ayah ibu atau kakak. Nah, langkahnya, nanti kita membuat seperti ini. Langkah pertama, buat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi kalau gelas plastik gambarnya seperti ini.
ya. Ini atasnya yang tempat kita minum. Nah, di bawahnya, di sini nanti yang akan dibolongin di tengah-tengah. Nah, potong tali kasur ya, adik-adik tahu benang kasur atau tali kasur. Jadi bentuknya seperti benang putih, tapi dia benangnya lebih besar ya, seperti benang wool tapi ini lebih padat isinya. Kemudian setelah dipotong 2-3 meter ini, masukkan benang ke dalam gelas tadi. Nah, kan tadi ini sudah dibolongin ya. Nanti dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian buatlah simpul. Nah, ini nanti disimpulkan di sini atau diikat atau disimpul supaya nggak lepas. Kemudian berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Jadi kan bentuknya kedua sisinya ini benang. Ya, ini benang. Ini gelas plastik, ini juga gelas plastik. Nah, ini juga tadi sudah dibolongin lalu dimasukkan ya benangnya. Nah, kemudian berbicaralah, misalnya yang mana nih yang mau bicara yang ini, berbicara nanti yang ini yang mendengarkan. Ya. Kemudian setelah itu lepaskan benangnya, ininya nanti dilepas. Lalu ngomong lagi, ya. Nah, catat apa yang dia sampaikan. Lalu nanti dibandingkan yang pakai benang dan yang tidak pakai benang, hasilnya seperti apa. Ya, simpan dulu percobaan kedua. Sekarang kita ke percobaan ketiga. Yang ini seperti ini nanti, ya. Mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Bahannya ini ada ember besar, air tentunya, lalu batu koral. Batu koral itu batu yang seperti kalau ada di dasar-dasar kolam ya adik-adik. Ya. Ya, yang bentuknya mungkin seperti ini. Ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Kemudian corong kecil seperti ini nih, ini corong. Nah, langkahnya pertama isi air ini sampai penuh, seperti ini ya, sudah penuh. Kemudian masukkan corong, masukannya seperti persis di gambar ini. Ya, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Jadi bawahnya ini usahakan dia terendam ke dalam airnya sedikit. Ya. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Jadi dia ada di tengah-tengah air, bukan menempel di embernya. Ketuklah salah satu sisi ember seperti ini nih, ya, memakai batu koral tadi. Ya. Kemudian dekatkan telinga kamu ke arah corong ini. Dengarkan lalu catat hasilnya. Ya, jadi ada 3 percobaan. Nah, kemudian isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Ya, nah ada percobaan ke-1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Jadi di sini nanti ada yang diisi media atau perantara perambatan bunyinya apa. Tadi berarti kan kita pertama ada udara, kemudian benda padat, dan air. Ya, kemudian bunyi yang dihasilkan nanti dicentang, terdengar atau tidak. Nah, Karina sudah buatkan tabelnya di sebelah kanan, seperti ini. Kita isi yang pertama, tadi yang udara ya, Karina ke atas dulu, seperti ini, ya, yang menggunakan selang. Nah, tadi terdengar atau tidak? Nah, adik-adik nanti mencoba, karena Karina sudah mencoba, jadi Karina akan menjawab langsung. Di sini dengan menggunakan udara, apa yang dikatakan oleh teman di sini itu terdengar. Ya. Lalu yang kedua, percobaannya yang menggunakan benda padat, benang kasur atau benda padat. Nah, kalau benda plastiknya ini dipasangi tali, itu terdengar. Ya. Kalau dicopot tidak terdengar. Ini Kak Karina masukannya terdengar karena tadi percobaan kita adalah dengan benang kasur, jadi terdengar. Lalu yang ketiga, percobaannya tadi yang air, ya. Air atau benda cair, dia juga terdengar. Jadi hentakan batu yang ada di pinggir ember itu bisa terdengar. Ya, jadi tabelnya sudah diisi seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Tadi ya, ada udara, benda padat, dan benda cair. Kemudian yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Tadi ada selang plastik, benang kasur, paku, gelas plastik, dan air. Ya, nah ini media atau benda yang digunakan untuk merambatkan bunyi. Ya, alat-alatnya lengkap disebutkan.
Kemudian, apakah bunyi yang dihasilkan dari semua media sama? Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda ya, karena setiap media dapat menghasilkan variasi gelombang bunyi dengan intensitas keras atau lemah, ya, dan frekuensi tinggi atau rendah dan nada yang berbeda. Jadi berbeda-beda nanti hasilnya suaranya, ya, keras atau lemah, frekuensinya juga tinggi atau rendah dan nadanya juga akan berbeda. Ya, jadi berbeda medianya, berbeda pula hasil yang atau bunyi yang dihasilkan ya. Kemudian berikutnya pertanyaan keempat. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan udara. Kemudian berikutnya, tadi kan kita sudah melakukan 3 percobaan ya adik-adik. Kita diminta untuk membuat laporan dari salah satu saja percobaan yang tadi sudah kita lakukan. Bebas adik-adik mau membuat yang mana. Nah, Kak Rina akan menyontohkan percobaan yang menggunakan benda padat yang di sini. Benda padat itu yang menggunakan tali kasur atau benang kasur. Ya. Nah, yang perlu diisi di sini nanti adik-adik menggunakan tabel seperti ini. Karina menulisnya nanti seperti ini ya. Nanti adik-adik masukkan ke tabel ini ya. Nah, yang kedua kita mau lihat tujuan percobaannya. Ini ada di atas jawabannya. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Lalu alat dan bahannya kita juga lihat sudah ada di sini, gelas plastik, benang kasur, dan paku. Nah, ini nanti minta bantuan orang lain. Kemudian yang berikutnya langkah kerja, ini sama saja dibuat seperti ini ya adik-adik ya. Nih Kak Rina cepatkan. Ada 8 langkah. Ada 7 langkah, maaf, karena yang ini bukan langkahnya tapi caranya atau untuk mengecek hasil akhirnya. Jadi ada 7 cara ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian berikutnya hasil percobaannya apa? Nah, ini yang tidak ada di sini ya. Hasilnya bunyi atau suara yang diucapkan siswa 1 ya, taruhlah ini siswa 1. Dia yang bicara terdengar jelas pada siswa 2. Ya. Saat kedua gelas dihubungkan dengan benang. Tadi kan kita diminta untuk mencoba dengan benang atau tanpa benang ya, seperti di sini nih. Lepaskan benang. Jadi kalau nggak ada benangnya nggak kedengeran, tapi kalau ada benangnya itu suaranya terdengar jelas. Nah, kemudian kalau di sini kan ada ya dilepaskan benang dari gelas plastik, jadi jawabannya hasilnya ketika tali tidak dihubungkan atau bunyi atau suara yang diucapkan siswa 1 tidak terdengar pada siswa 2 saat gelas tidak dihubungkan dengan tali. Ya kan ini dilepas ya, di nomor 6 itu caranya atau langkahnya ada yang dilepas. Jadi kalau ada talinya terdengar, tidak ada talinya itu tidak terdengar. Itu kesimpulannya. Kemudian berarti kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, contohnya benang. Bunyi akan semakin cepat merambat jika benang yang kita pakai lebih kencang saat kita menariknya, sehingga udara akan semakin jelas terdengar. Ya, seperti ini. Jadi talinya jangan melewat begini ya adik-adik ya. Nah, tapi harus kencang ya, jadi lurus gitu, agak ditarik sedikit supaya bunyinya semakin jelas terdengar. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian ada informasi tambahan dari Kak Rina. Materi tambahannya adalah sifat bunyi merambat. Jadi bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya ya. Seperti ini nih arahnya sejajar. Jadi bunyi itu karena bergetar. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada sumber bunyi seperti tadi siswa 1 yang bicara. Kemudian ada media penghantar, di mana kalau yang Kak Rina coba tadi percobaannya ini penghantarnya adalah talinya. Lalu ada yang mendengarkan atau siswa kedua tadi. Nah, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Ya, makanya tadi percobaan yang Kak Rina buat tanpa adanya benang kasur ini tidak dapat terdengar suaranya atau bunyinya. Kemudian
Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Ya, jadi kalau melalui udara sifatnya mungkin hanya sekedar bergema saja ya adik-adik ya. Berikutnya fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi dapat merambat melalui media udara. Semua suara yang terdengar seperti saat kita bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Kemudian bunyi merambat melalui zat cair, contohnya suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Ya. Kemudian bunyi merambat melalui benda padat, yaitu saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Nah, itu adalah fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan ya adik-adik ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!